setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kasih-Mu, oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah
Datang
Semua pujian manusia ku hiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Engkau yang lain, Kau yang lain, Kau yang lain disembah. Kau yang lain, Kau yang lain, Kau yang lain disembah. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulia karyamu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Yesus, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Shalom, jemaat Tuhan. Apa kabar semua jemaat Tuhan? Saya percaya bahwa kita dalam keadaan yang baik-baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang mengembirakan di samping teman-teman, bahkan keluarga kita, ya. Bersyukur
karena kebaikan Tuhan bagi kita semua. Ya, saya percaya apapun keadaan kita pada hari ini, saya percaya Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita, melindungi dan memberkati keluarga-keluarga kita. Ya, saya percaya, dan mungkin ada jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, dan kita terus doakan supaya Tuhan memberi kesembuhan dan kekuatan bagi kita. Jemaat Tuhan ya, dimanapun kita berada pada malam hari ini, saya percaya bahwa kita senantiasa diberi kekuatan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Amin, saudara. Ya, pada malam hari ini kita terus dengan firman Tuhan ya, yang saya ambil di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-32. Ya, Roma pasal yang pertama ayat yang ke-18 dan sampai ayat yang ke-32. Dan mari kita membaca firman Tuhan ini. Mari kita membaca firman Tuhan ini. Jadi dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-32 ya. Ayat firman Tuhan ini panjang. Ya, saya membacakannya untuk kita. Garis besar di atas itu adalah hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Setelah murka Allah nyata di surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakan kepada mereka sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya. Keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ayat yang ke-21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Ayat yang ke-24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptaannya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Ayat yang ke-26, ya, ayat yang ke-26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan dengan wajar dengan tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan dengan wajar dengan istri mereka dan menyala-nyalakan dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Ya, ayat yang ke-28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, dan pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pembina, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa
Setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukan sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Ya, kita membahaskan firman Tuhan ini, mari kita datang kepada Tuhan. Ya, mari kita berdoa dan saya pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, sekali lagi kami datang kepadamu, bersyukur dan berterima kasih karena firman-Mu telah kami baca. Dan namun firman-Mu terus berbicara dalam hati kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk menjelas tentang firman Tuhan yang telah kami bacakan ini. Kami mengakui segala kelemahan kami mengakui kami mempunyai kelemahan yang ada pada kami. Namun kami percaya Tuhan, Engkau yang memberi hikmat kebijaksanaan buat kami, supaya kami dapat berkata-kata melalui firman Tuhan ini untuk memberkati jemaat Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi kami pada malam hari. Terima kasih Bapa di surga, urapi hamba-Mu, urapi firman Tuhan yang akan kami bahaskan pada malam hari ini, supaya dan kami hamba-Mu berdoa juga khususnya bagi seluruh jemaat Tuhan. Berkati pendengaran mereka, berkati baik dimanapun mereka berada, supaya mereka terus mendengar firman Tuhan sebagai makanan rohani yang baik bagi mereka pada malam hari. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Yesus hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Haleluya. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar sedikit daripada firman Tuhan ya, mengenai murka Allah, ya, murka Allah. Murka Allah di dalam bahasa Yunani adalah orgi, di mana Allah adalah ungkapan tentang kebenaran, ya, tentang kebenaran dan kasih-Nya. Ya, kalau kita melihat murka Allah ini, di mana Allah adalah ungkapan tentang kebenaran dan kasih-Nya. Bagaimana kasih Allah itu bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Kalau kita melihat daripada pembacaan firman Tuhan ini, ya, sebagai renungan dan sebagai makanan rohani buat kita pada malam hari ini, di mana kita telah membaca sedikit daripada firman Tuhan ini, ya, mengenai murka Allah. Kalau kita melihat daripada murka Allah ini, di mana saya mengambil satu tema, yaitu murka Allah, ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ya. Kalau kita berbicara tentang Allah, yang panjang sabar dan berlimpah kasih-Nya, maka kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang baik, Allah yang peduli, dan Allah yang mengerti segala keperluan kita. Tetapi sering kita lupa pada sisi yang lain, ya. Dari sisi yang lain, ya, dari kebaikan Allah, ya, karena Dia adalah Allah yang baik. Nah, kalau kita melihat karena Dia adalah Allah yang baik, maka Dia harus menghukum kesalahan kita. Nah, Dia adalah Allah yang tidak dapat dipermainkan. Ya, kita tahu Allah kita tidak boleh dipermainkan, ya. Dan Dia adalah Allah yang dapat menyatakan amarahnya. Ketika kita tahu Dia adalah Allah yang baik, Dia Allah yang memberkati, dan sekaligus Allah menyatakan murka-Nya, menyatakan kasih-Nya, berarti kita harus dekat kepadanya. Dekat kepadanya dan bergantung kepadanya, dan berjalan bersama-sama dengannya. Nah, kalau kita melihat daripada teks firman Tuhan yang telah kita baca, di mana saya pada malam hari ini mengambil satu tema untuk kita belajar, adalah murka Allah. Ya, murka Allah ini, ya, ungkapan tentang kebenaran dan kasih-Nya kepada kita. Nah, kalau kita melihat daripada firman Tuhan ini, di mana kita telah melihat dan membaca firman Tuhan ini, ya, di mana kita akan belajar, ya, 1, 2, 3, 4. Dan di mana kita akan melihat 4 apa yang dibangkitkan, ya, apa yang dapat dibangkitkan amarah murka Allah, ya, tentang murka Allah ini, apa yang dapat dibangkitkan, ya, dibangkitkan dengan kasih-Nya, ya. Yang pertama kita lihat di sini adalah jika kita hidup tanpa syukur, ya. Jika kita hidup tanpa syukur,
Ya, kalau kita sebagai orang-orang yang percaya tanpa kita bersyukur dengan apa yang telah kita terima daripada Tuhan, ya maka kita bersungut-sungut dengan perkara seperti itu. Nah, kalau kita melihat jika kita tidak hidup tanpa bersyukur, ya hidup tanpa bersyukur berarti apapun yang kita terima dari Tuhan kita selalu bersungut-sungut. Nah, selalu bersungut-sungut. Karena kita tidak mau bersyukur dengan apa yang telah kita terima. Ya, orang yang bersungut-sungut mudah sekali ya terserang penyakit dan kehilangan damai sejahtera ya di dalam kehidupannya. Kalau kita melihat orang yang selalu bersungut-sungut, ya mudah bersungut-sungut itu, ya mereka kehilangan damai sejahtera di dalam kehidupannya. Nah, kalau kita melihat bagaimana apabila kita menerima apa yang kita terima daripada Tuhan, ya kita harus senantiasa mengucap syukur di dalam kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan yang Yesus kasih belajar ya untuk mengucap syukur, karena tidak selamanya keadaan yang terjadi ya dapat terjadi ya seperti yang kita harapkan di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan berjanji tidak pernah beri batu kepada anak-anaknya ya. Tetapi Tuhan berjanji tidak pernah beri batu kepada anak-anaknya yang minta roti. Kalau kita melihat ada ayat firman Tuhan di dalam firman Tuhan ya, di mana anak-anaknya minta roti, tetap ya yang diberi batu kepadanya. Nah, apapun yang tidak baik menurut kita, kalau kita tidak percaya. Ya, kalau kita percaya ini yang Tuhan sediakan, ya, maka Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, kalau kita melihat daripada ayat firman Tuhan ini, ya, apa yang dapat membangkitkan amarah dan murka Tuhan jika kita hidup tanpa bersyukur. Ya. Maka itu kita harus belajar bersyukur, ya, belajar mengucap syukur di dalam keadaan apapun yang kita terima, ya kita belajar mengucap syukur dengan keadaan itu. Ya, kalau kita melihat di dalam ayat firman Tuhan, ya seperti mana, ya, di mana tetapi Tuhan berjanji tidak pernah beri batu kepada anak-anaknya yang minta roti. Kalau kita melihat Tuhan sudah berjanji, ya, dia tidak pernah beri batu kepada anak-anaknya yang minta roti. Maka itu kita terus bersyukur, dan di mana kita bersyukur di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita terima, kita mengucap syukur dan kita bersyukur atas semuanya itu. Nah, kalau kita melihat daripada ayat firman Tuhan ini memberikan satu kekuatan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya, ya, di mana kita telah melihat daripada firman Tuhan. Ya, kalau kita membaca daripada ayat firman Tuhan ini di dalam Roma pasal ayat yang ke-21 yang mengatakan, ya, saya membaca sekali lagi ayat yang sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ya, kalau kita melihat daripada ayat firman Tuhan ini, ya, kalau kita mengucap syukur, ya, di mana kita sentiasa mengucap syukur. Mari kita belajar untuk mengucap syukur, karena tidak selamanya keadaan yang terjadi, ya, dapat terjejas ataupun tidak terjadi persis sama dengan apa yang kita harapkan di dalam kehidupan kita. Namun kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan, ya. Maka kita percaya ini yang Tuhan sediakan, ya, maka Allah turut bekerja dalam segala hal yang untuk mendatangkan kebaikannya bagi kita sebagai
orang-orang yang percaya. Nah, kalau kita melihat daripada firman Tuhan ini, yang pertama di mana kita melihat apa yang dapat membangkit amarah dan murka Tuhan. Ya, yang pertama kita lihat di sini adalah jika kita hidup tanpa bersyukur. Yang kedua kita lihat di sini adalah mereka yang menyembah yang tidak patut disembah. Nah, banyak juga orang-orang Kristen pada hari-hari ini juga ya mereka menduakan hati mereka, ya mereka tidak percaya kepada Tuhan. Dan namun kalau mereka tidak sembuh daripada penyakit sakit mereka yang didoakan, ya mereka sudah mendoakan hati, ya di mana mereka mau mencari jalan yang mudah. Mereka terus berjumpa dengan dukun. Ya, banyak orang menyembah yang tidak patut disembah. Orang yang lebih percaya ya kepada dukun-dukun dan bintang-bintang dan percaya kepada ramalan dan sebagainya. Ini yang yang sering orang ramalkan di dalam kehidupan mereka pada hari-hari ini. Ya kalau kita melihat, ya walaupun kita percaya bahwa Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan kita, seringkali mereka juga menduakan hati mereka. Apakah Tuhan itu benar atau tidak bagi mereka? Ya, ini keadaan orang-orang pada hari-hari ini. Ya, semua itu mendatangkan murka Tuhan. Ya, perbuatan kelihatan hebat. Ya, mengagumkan, tetapi sebenarnya hanya menghancurkan hidup manusia. Ya, kalau kita melihat orang yang menduakan hati, ya, menduakan Tuhan dalam hidup mereka, ya, ujungnya mereka pasti maut. Ya, kalau kita melihat keadaan orang-orang yang seperti ini, ya, orang yang menduakan Tuhan dalam hidup mereka, maka ujungnya pasti ada maut. Ya, kalau kita melihat daripada keadaan orang yang menduakan hati, yang mendoakan Tuhan di dalam kehidupannya, ya, ini seringkali kita lihat, seringkali kita dengar daripada teman-teman kita juga, ya, mereka hanya sebagai Kristen kulit seperti itu, tapi kepercayaan mereka ya di mana mereka terus mengandalkan dan terus menyembah yang tidak patut disembah. Ya, kalau kita melihat kepercayaan orang-orang lain, ya, ada yang di batu, ada yang pokok, ya seperti itu, banyak yang kita lihat. Namun kita sebagai orang yang percaya dan kita tetap percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang memberi kehidupan dan Allah yang memberi keselamatan bagi kita, ya. Walaupun Allah kita tidak kelihatan, namun kita tetap percaya bahwa Dia adalah Allah yang satu-satunya bagi kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Maka itu kita harus percaya, ya. Maka itu kita terus menyembah Tuhan dan terus memberi semangat, ya, supaya kita terus diberi satu kesemangat yang untuk menyembah Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, mari kita menyembah Tuhan seperti mana di dalam firman Tuhan, ya. Di dalam ayat yang ke-24, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ya, kalau kita melihat, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dan mendustakan menunjukkan penyembahan makhluk dengan melupakan penciptaannya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan dan wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan dan wajar dengan istri yang mereka menyela-nyela dalam berahi,
mereka seorang terhadap yang lain sehingga mereka melakukan kecemasan, kemesuman laki-laki dengan laki-laki dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Nah, kalau kita melihat ya mereka yang menyembah yang tidak patut disembah ya kalau seperti mana di dalam firman Tuhan. Banyak orang menyembah yang tidak patut disembah. Orang yang percaya kepada bintang-bintang, ya, orang yang percaya kepada dukun-dukun, paranormal, ya, ramalan-ramalan dan sebagainya. Nah, dan yang ketiga kita lihat di sini adalah ya apa yang dapat membangkitkan amarah Allah, amarah dan murka Allah, murka Tuhan ketika kita tidak mengakui Allah dalam kehidupan kita ya karena ketika kita tidak mengakui Allah dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-28 itu, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Ya, kalau kita melihat daripada ayat firman Tuhan ini penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakan, dan kebusukan, dan penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Nah, kalau kita melihat daripada ayat firman Tuhan ini, ketika kita tidak mengakui Allah dalam hidup kita, ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, ya, ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, ya seperti mana kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita sudah tidak lagi berdoa. Ya, kalau kita melihat orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, mereka tidak berdoa, mereka tidak datang untuk beribadah dan melakukan perkara-perkara rohani seperti itu. Ya, kalau kita melihat, maka murka Allah turun atas kehidupan kita. Nah, ketika kita menjauhkan diri kita daripada Tuhan, maka hidup kita terasa kosong. Ya, kalau kita merasa, ya, apabila kita menjauhkan diri kita daripada Tuhan, ya, menjauhkan diri kita daripada Tuhan dan meninggalkan Tuhan, tidak mau bersekutu dengan Tuhan, maka diri kita kosong. Ya, sepertinya kosong. Ya, maka itu kita di mana firman Tuhan ini ya di mana ketika kita mengakui Allah dalam kehidupan kita, ya ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka kita merasa kosong karena kita menjauhkan diri kita daripada Tuhan. Maka itu kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Di mana Allah menyatakan murkanya, berarti kita harus dekat kepadanya dan bergantung kepadanya dan berjalan bersama-sama. Bukan kita menjauhkan diri kita daripada Tuhan. Ya, bukan kita menjauhkan diri kita daripada Tuhan. Ya, kalau kita sudah menjauhkan diri kita daripada Tuhan, maka kita merasa kosong. Kita tidak perlu berdoa. Ya, coba kita tidak berdoa dalam 1 hari, 2 hari. Bagaimana keadaan kita? Kita mulai merasa takut. Kita mulai merasa kosong di dalam kehidupan kita. Nah, hal itu bukan berarti Tuhan marah pada kita. Tapi Tuhan memanggil dan berkata. Di dalam firman Tuhan mengatakan, anakku, dunia ini terlalu bahaya bagimu. Anakku, dunia ini terlalu bahaya bagimu. Engkau berjalan dengan kekuatanmu sendiri. Alkitab berkata, mari datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kalau kita melihat daripada firman Tuhan ini, ya, yang memberi satu kekuatan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Ketika kita tidak mengakui Allah dalam kehidupan kita, ketika kita tidak mengakui Allah di dalam kehidupan kita, kita terus mengandalkan kehidupan kita. Kita menjauhkan diri kita daripada Tuhan.
kita tidak mau berdoa, kita tidak mau bersekutu dengan orang-orang percaya, maka kita merasa kosong. Tuhan tidak menghukumkan kita, Tuhan tidak peduli. Ya, maka kita melihat satu ayat firman Tuhan. Anakku, Allah sendiri berkata, anakku, dunia ini terlalu berbahaya bagi. Karena dunia ini terlalu bahaya bagi kita. Maka itu kita di mana Tuhan mengatakan, mari datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu, berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Maka itu kita datang kepada Tuhan. Apapun beban kita, apapun masalah kita datang kepada Tuhan. Jangan kita terus mengandalkan kekuatan kita. Dan kita terus mengandal kekuatan yang ada pada kita. Namun kita datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberi kelegaan kepada kita. Tuhan akan memberi kekuatan baru bagi kita. Seperti mana firman Tuhan mengatakan, mari datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kamu. Jika kita merasa letih, jika kita merasa penat, marilah datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberi kelegaan kepadamu. Jika kita merasa beban kita berat, dosa-dosa yang mengikat kita, beban-beban yang mengikat kita, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberi kelegaan kepada kita. Firman Tuhan ini sangat baik bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Pada hari-hari ini kita melihat keadaan kita pada hari-hari ini semakin tertekan, ya, semakin kita merasa takut akan dunia ini, ya, COVID yang pada hari ini semakin naik, itu yang menakutkan kita. Lain juga yang menakut kita di Sarawak. Babi hutan tidak boleh dimakan. Babi mau dirawat, mau dimatikan. Babi piara. Banyak penyakit pada hari-hari ini yang menjangkit. Ya. Maka itu kita akan melihat daripada firman Tuhan ini. Maka itu jangan kita berhadapan menghadapi tantangan, menghadapi hal-hal yang seperti ini dengan kekuatan kita sendiri. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam keadaan kita pada hari-hari ini. Ya, mungkin pada hari-hari ini mungkin kita merasa letih, merasa lelah dengan keadaan kita, ya, yang bekerja, ya. Mari kita datang kepada Tuhan. Yang beban berat, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan, kalau kita merasa letih, lelah pada hari-hari ini, datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan memberi kelegaan kepadamu. Dan yang terakhir kita lihat di sini adalah apa yang dapat membangkitkan amarah dan murka Tuhan. Yang terakhir adalah tahu salah tetapi tetap melakukan. Nah, kalau kita melihat daripada ayat firman Tuhan ini, di dalam ayat yang ke-30, ya, mari saya membaca firman Tuhan ini untuk kita. Yang terakhir, mereka adalah pengumpat, pemitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukuman Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan juga melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Nah, kalau kita melihat daripada firman Tuhan ini, ya, tahu salah tetapi tetap melakukannya. Nah, ini kelemahan kita sebagai orang-orang yang percaya. Ya, kalau kita melihat daripada firman Tuhan ini, ya, kebanyakan
orang. Ya, orang tahu juga itu salah. Contohnya, ya yang sering kali kita lihat daripada keadaan-keadaan kita pada hari-hari ini. Ya, kalau kita melihat ya orang yang merokok, orang yang minum, orang yang melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, contoh. Ya, kalau mereka tahu itu adalah larangan, ya. Mereka tahu itu adalah dosa. Baik, contoh seperti mencuri, ya. Mereka juga tahu itu adalah salah. Tetapi mereka juga melakukan hal itu di dalam kehidupan mereka. Maka itu kita melihat daripada firman Tuhan ini, ya, di mana firman Tuhan ini mengajarkan kita, ya, kalau kita sudah tahu salah, harus kita bertobat. Kalau kita tahu bahwa itu adalah salah, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita bertobat. Karena kita tahu itu salah, tapi kita melakukannya. Maka kalau kita sudah tahu salah, kita harus bertobat, ya. Kalau sudah tahu salah, kita harus bertobat, minta ampun pada Tuhan. Jangan ya minta ampun kepada Tuhan. Jangan sudah tahu tapi tetap melakukan, mengeraskan hati. Ya, kita tahu juga itu salah, tapi kita mengeraskan hati kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik itu juga di dalam kehidupan kita. Maka itu kita datang kepada Tuhan, ya. Kalau kita tahu bahwa kelakuan kehidupan kita, tabiat kita itu tidak baik, mari kita datang kepada Tuhan. Seperti mana firman Tuhan mengatakan, ya tahu salah tetapi tetap melakukannya. Maka itu kita terjerumus dalam dosa. Maka itu kita datang kepada Tuhan. Ya, kalau kita tahu bahwa itu adalah dosa, ya maka kita terus datang kepada Tuhan. Minta pengampunan kepada Tuhan. Jangan mengeraskan hati kita. Lembutkanlah hati kita. Jangan kita mengeraskan hati kita. Ya, kalau kita tahu ini seringkali orang lakukan di dalam kehidupan mereka sendiri, ya. Ya, mereka tahu juga itu salah. Tapi mereka juga sering melakukan hal itu di dalam kehidupan mereka. Ya, maka itu kita melihat daripada firman Tuhan. Pada malam hari ini kita bersyukur atas firman Tuhan yang telah kita lihat, ya. Murka Allah, di mana apa yang dapat membangkitkan amarah dan murka Tuhan, ya, jika kita hidup tanpa syukur. Kita harus bersyukur, ya. Dan mereka menyembah yang tidak patut disembah, ya. Kita harus menyembah Tuhan dan kita harus datang kepada Tuhan. Ya, jangan kita ya apabila kita sakit, jangan kita mencari dukun. Seperti itu, kita harus mencari Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya penyembuh. Tuhan adalah satu-satunya yang dapat melakukan mukjizat atas kesakitan di dalam kehidupan kita. Apabila kita terus bergantung kepada Tuhan dan terus berjalan bersama-sama Tuhan. Nah, yang ketiga adalah ketika kita mengakui Allah dalam kehidupan kita. Ya, apabila kita mengakui, ketika kita tidak mengakui Allah dalam kehidupan kita, kita terjumus di dalam, ya, kita merasa kosong, kita merasa lelah, dan kita merasa menjauhkan diri kita daripada Tuhan. Maka itu ketika kita tidak mengakui Allah dalam kehidupan kita, kita terus datang kepada Tuhan. Seperti mana ayat firman Tuhan mengatakan, anakku, dunia ini terlalu bahaya bagimu. Kita tahu bahwa dunia ini seringkali bahaya bagi kita. Seringkali kita jerat, iblis itu seringkali menjerat kita. Maka itu kita datang kepada Tuhan. Seperti mana ayat firman Tuhan mengatakan, mari datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Satu ayat firman Tuhan yang sangat baik. Apabila kita merasa lelah, apabila kita merasa letih, beban berat dengan dosa-dosa yang mengikat kita, mari kita datang kepada Tuhan, bertobatlah. Datanglah kepada Tuhan. Dan yang terakhir, tahu salah tetapi melakukannya.
Maka itu apabila kita tahu bahwa itu salah, janganlah kita melakukan hal itu di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa firman Tuhan ini akan memberkati kita sepanjang minggu ke depan ini, supaya firman Tuhan ini memberkati kita, ya. Allah adalah Tuhan yang Allah adalah Tuhan yang penuh kasih. Ya, Allah adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia memberkati kita dan mau mencurahkan kemuliaannya bagi setiap kita. Karena itu mulai hari ini hiduplah dengan bersyukur. Ya, mulai hari ini hiduplah dengan bersyukur, menyembah Tuhan dan mengakui kesalahan kita dan berjalan menurut kehendak-Nya. Mulai hari ini berjalan dan mulai hari ini hiduplah dengan bersyukur dan menyembah Tuhan dan mengakui kesalahan kita dan berjalan menurut kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita bersyukur pada malam hari ini karena kita dapat bersama ya di dalam ibadah kita secara online pada malam hari ini. Dan namun saya percaya kita terus diberkati Tuhan melalui kehidupan kita. Ya, firman Tuhan, ya, walaupun firman Tuhan ini tidak dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, dan namun saya percaya kita terus berdoa biarlah Roh Kudus terus berbicara dan menolong kita mengenai firman Tuhan ini, dan supaya kita terus merenungkan dan belajar akan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Saya percaya bukan hanya untuk kita berhenti di sini untuk belajar akan firman Tuhan ini, dan kita mengulang dan merenungkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita juga, ya, supaya ini menjadi satu pembaruan yang baru dalam kehidupan kita, ya, tentang murka Allah. Ya, kita berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di sorga, sekali lagi kami datang kepadamu dan bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih atas firman-Mu yang menegurkan kami, yang memberi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Dan kami hamba-Mu berdoa supaya Tuhan terus memberkati seluruh jemaat Tuhan yang di dimanapun berada pada malam hari ini, yang telah mendengar firman-Mu, baik yang tidak berkesempatan. Hamba-Mu terus berdoa, berkati pendengaran mereka, berkati seluruh kehidupan mereka juga ya Bapa. Dan hamba juga berdoa bagi sepanjang minggu ke depan ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan, baik dari anak kecil sampai ke orang tua. Tuhan berkati setiap keluar masuk kami juga, aktivitas kami, pekerjaan kami. Tuhan berkati semuanya. Dan Tuhan sebagai penjaga yang baik buat kami dan melindungi kami, menjauhkan kami dari segala COVID yang ada, penyakit-penyakit yang ada pada hari-hari juga Tuhan, supaya Tuhan melindungi setiap keluarga kami ya Bapa di surga, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang merasa duka cita dihiburkan juga ya Bapa. Maka itu Tuhan kami berdoa pada malam hari ini, Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi keadaan COVID pada hari-hari ini juga Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang turut campur tangan di dalam semua keadaan pada hari-hari ini Tuhan, baik di mana-mana pun ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan Engkau yang mendahului. Biarlah kami terus hanya mendoakan bagi frontliner yang bertugas lumus untuk bekerja, dan kami doakan ke Tuhan Engkau melindungi mereka, Tuhan Engkau memberi kekuatan yang ekstra bagi mereka supaya mereka dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik juga ya Tuhan, merawat setiap pesakit-pesakit di mana-mana pun berada pada hari-hari ini Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan bagi mereka juga ya Bapa. Dan kami tidak lupa juga Tuhan terus berdoa bagi keadaan pada hari-hari ini, ya, keadaan cuaca. Dan kami bersyukur karena hari yang baik, hari yang Tuhan telah beri buat kami, dan kami bersyukur atas semuanya. Dan kami, walaupun kami pada hari-hari ini merasa dalam kepanasan pada hari-hari ini, namun kami percaya Tuhan, dan kami percaya Tuhan yang memberkati semuanya, dan Tuhan yang memberi semuanya. Dan kami bersyukur atas semuanya itu juga ya Bapa di surga. Dan kami terus doakan bagi setiap keluarga-keluarga kami yang jauh daripada kami, Tuhan berkati
memberkati setiap keluarga kami, baik dimanapun berada pada hari-hari ini, baik di kampung, bapak-bapak kami, adik-adik beradik kami, ipar kami, mama tua kami doakan Tuhan berkati seluruh keluarga kami. Dalam keadaan apapun mereka pada hari ini, kami percaya Tuhan, Engkau memberkati hidup mereka ya Bapa di surga. Dan kami tidak lupa juga Tuhan terus berdoa kami bagi anak-anak kami yang masih dalam percutian juga Tuhan, kami terus mendoakan Tuhan berkati seluruh anak-anak sekolah kami, baik dari primary sampai ke university, kami doakan juga Tuhan berkati, baik dimanapun pelajar-pelajar kami juga berada pada hari-hari ini Tuhan, dalam percutian mereka, baik juga ITM, UDKL dan Politeknik dan Master Skill dan KPJ juga Tuhan, dimanapun mereka berada pada hari ini Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberkati hidup mereka, berkati pelajaran mereka, berkati percutian mereka, berkati usaha mereka pada hari-hari ini Tuhan, supaya mereka tetap setia melihat Tuhan di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Dan kami tidak lupa juga Tuhan, pada malam hari ini kami terus doakan bagi uang persembahan yang akan kami beri pada hari ini juga Tuhan, yang telah kami beri, kami doakan Tuhan berkati, baik uang persembahan khusus dan baik persepuluhan, baik pemberian kasih kami doakan Tuhan Engkau berkati semua tangan-tangan anak Tuhan yang memberi pada hari ini, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, bisnis mereka juga ya Bapa di surga, supaya mereka terus diberkati Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan hamba-Mu berdoa juga sebagai hamba-Mu yang mengelolakan keuangan ini, kami doakan supaya Tuhan memberkati Brother Markus yang mengelolakan keuangan ini, beri hikmat dan kebijaksanaan buat dia juga ya Bapa, supaya dapat mengelolakan keuangan ini dengan baik ya Bapa. Atas pengurusan keuangan ini juga ya, supaya semuanya berjalan dengan baik ya Bapa. Walaupun benda ini benda yang mati, dan kami percaya apabila ini disalurkan ya, supaya melalui saluran keuangan ini juga memberkati orang-orang yang memerlukannya juga ya Bapa di surga. Maka itu Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan terus memberkati seluruh jemaat Tuhan sepanjang minggu ke depan, apapun tugasan kami, apapun yang kami lakukan, dan namun hamba-Mu percaya Tuhan Engkau yang bersama-sama dengan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, haleluya. Ya, terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang ada, dan pengumuman untuk kita minggu hadapan kita ada pertemuan kudus dijalankan, dan saya harap kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi pertemuan ini ya, manapun, supaya kita terus bergumul di hadapan Tuhan ya, percaya kita akan diberkati Tuhan ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.